Pemirsa, jembatan penyeberangan orang bertema kapal pinisi di kawasan Karet Sudirman ramai dilintasi pejalan kaki usai diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. JPO kapal pinisi menuai perhatian karena bentuknya ikonik. JPO Pinisi sepanjang 66,20 meter ini ramai dikunjungi warga lantaran bangunannya yang estetik dan juga dilengkapi dengan jalur pesepeda. JPO Pinisi memiliki konsep terbuka tanpa atap dengan latar pusat perkantoran ibu kota. Selain itu, jembatan Pinisi juga memiliki sensor beban yang berfungsi membatasi orang yang berada di anjungan pandang. Ya, lalu apa daya tarik jembatan Pinisi yang membuat banyak warga ibu kota berkunjung ke sana? Sudah ada Esra Ambarita yang akan menelusurinya langsung dari kawasan Karet Sudirman, Jakarta. Selamat sore Esra, bagaimana antusiasme warga terhadap jembatan Pinisi hingga sore hari ini? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Meski hujan merintik sejak sore tadi memang tidak menyurutkan masyarakat atau warga DKI Jakarta untuk berkunjung ke JPO Pinisi ini. Di mana seperti yang kita ketahui, JPO Pinisi ini baru diresmikan 10 Maret 2022 lalu. Namun masyarakat semakin antusias untuk bersuah foto di sini maupun berselfie dengan latar belakang dari JPO ini sendiri adalah gedung-gedung pencakar langit di kawasan DKI Jakarta. Dan yang semakin membuat terkesan adalah warna dari perpaduan ataupun JPO ini sendiri, yakni berwarna orange, merah, dan hitam, begitu menjadi perpaduan atau komposisi yang sangat baik untuk Instagramable untuk anak milenial sekarang ini. Dan bisa kami sampaikan juga untuk JPO sendiri ini diberikan fasilitas yang terbilang lengkap, mulai dari CCTV, kemudian juga lampu RGB hingga lampu LED. Dan tadi kami memantau juga pemirsa bahwa di sini ada berbagai macam swafoto yang dilakukan oleh para masyarakat, mulai dari foto keluarga, bersahabat, seperti itu. Dan sejak sore ini sangat padat, begitu Syafa dan juga pemirsa. Untuk diketahui juga ini JPO baru resmi dirampungkan, yakni di 10 Maret kemarin, dan memang ini menjadi perhatian juga dan ramai di sosial media, begitu Syafa. Dan yang paling utama untuk diketahui, ini juga bertujuan untuk menunjukkan kesetaraan baik kepada pejalan kaki yang melintas maupun para pesepeda, dan didedikasikan untuk para nakes yang berjuang ketika pandemi COVID ditemukan di Indonesia. Syafa. Baik, terima kasih Esra Ambarita langsung dari JPO Pinisi, Jakarta. Ya pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati penumpang akhir pekan ini. Mereka kini bisa berpergian menggunakan pesawat tanpa tes antigen dan PCR. Penumpang pesawat mulai menikmati kelonggaran pasca dihapusnya dokumen syarat kesehatan PCR dan antigen. Sejak Sabtu pagi, para penumpang terus berdatangan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Mereka menyambut baik dihapusnya syarat dokumen kesehatan sehingga memudahkan berpergian dengan pesawat, terutama untuk berlibur dan pulang kampung. Tapi sudah tidak diberlakukannya dokumen kesehatan. Ibu sebagai penumpang gimana? Senang nggak Bu? Ya bahagia karena tidak ada pembatasan lagi, tetapi tetap waspada untuk tetap menjaga, melindungi diri sendiri juga dari hal-hal yang tidak baik. Menteri BUMN Erick Thohir mengecek kesiapan sirkuit Mandalika jelang gelaran MotoGP yang semakin dekat. Erick Thohir memastikan segala pengerjaan sirkuit telah tuntas dan siap menggelar MotoGP.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengecek kesiapan sirkuit Mandalika jelang gelaran MotoGP yang akan berlangsung 1 pekan lagi. Infrastruktur yang kini masih dalam pengerjaan yaitu 360 atau 360 dan ditargetkan dapat selesai menjelang jadwal MotoGP yang akan berlangsung 18 hingga 20 Maret 2022. Sementara itu, untuk progres kesiapan pengaspalan ulang, saat ini sedang proses pemolesan dan dipastikan MotoGP di Mandalika siap digelar sesuai jadwal. Maksimal, karena ini waktunya makin dekat, makanya saya ingin juga memastikan cek akhir bagaimana kinerja para rekan-rekan BUMN yang kebetulan kan memang ini banyak sekali kontribusi dari BUMN yang sudah disampaikan sebelumnya, hampir 3,6 triliun kita investasi di sini. Tapi tentu kita harus lebih pastikan lagi bahwa teman-teman BUMN bisa mensupport secara maksimal, baik daripada yang sudah dilakukan untuk sirkuit Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, desa di sekitar Mariupol, medan pertempuran sengit, menerima bantuan kemanusiaan. Bantuan dikirim dari Donetsk dan gelombang besar bantuan dalam proses. Donetsk mengatakan mereka telah mengirimkan makanan, air, bensin, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya kepada penduduk di desa Anadol pada hari Kamis. Desa ini adalah salah satu dari banyak tempat yang mengelilingi kota Mariupol di mana pertempuran sengit masih berlangsung. Penduduk setempat mengatakan mereka sangat membutuhkan bensin dan generator listrik. Warga sipil menjadi korban perang dan merasakan trauma mendalam. Warga yang mengungsi ke Polandia mengalami banyak cobaan berat. Pengungsi yang melarikan diri dari perang di Ukraina menggambarkan cobaan berat mereka pada hari Jumat ketika mereka tiba di Polandia. Ola Altohova dari Zaporizhia mengatakan dia melihat rumah meledak dan orang mati, menambahkan bahwa dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Начали очень страшно бомбить, и мы убежали. Мы собрали очень мало вещей, и мы убежали, потому что было очень страшно. Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki minggu ketiga, memaksa lebih dari 2,3 juta orang meninggalkan negara itu, sementara yang lain mencoba mencari perlindungan di ruang bawah tanah, stasiun kereta bawah tanah, dan tempat perlindungan bawah tanah. Presiden Ukraina mengatakan 100.000 orang dievakuasi selama 2 hari terakhir di total 7 kota. Presiden Joko Widodo menghadiri acara pengukuhan Mangkunegoro 10. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.